Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui channel ini setiap hari kami akan mendukung saudara dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan beri kembali bagi kami untuk saat ini saling mendoakan. Hamba akan menopang anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu yang akan membangkitkan iman kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama dan sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa-doa dan pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan bersama. Firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara, membangkitkan keyakinan saudara bahwa doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan adalah dari Matius pasal yang ke-9, mulai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22, di mana topik firman Tuhan yang saya ingin kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Adakah saudara yang saat ini saudara rindu pergumulan saudara dijawab oleh Tuhan dan mujizat terjadi di sana? Saudara rindu penyakit saudara disembuhkan oleh Tuhan, Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara? Renungkan firman Tuhan ini saudara. Matius pasal yang ke-9 ayat 20-22, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara, kisah yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah yang seringkali mungkin saudara sudah dengar, yaitu kisah tentang seorang wanita yang sudah 28 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. Dan kita akan belajar dari perempuan ini saudara. Kalau kita lihat dari kisah ini tadi, pada akhirnya dia mengalami mujizat. Dia disembuhkan, dan bukan hanya dia disembuhkan saudara, dia juga mengalami keselamatan. Itu hal yang luar biasa, hal yang dahsyat yang dia alami di dalam kehidupannya. Nah saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana sehingga perempuan ini mengalami mujizat dari sekian banyak orang yang waktu itu datang kepada Yesus. Kalau kita lihat saudara dalam konteks ini, maka pada waktu itu banyak sekali orang datang kepada Yesus, bahkan berduyun-duyun datang orang datang kepada Yesus. Bahkan perempuan ini saja begitu sulit sebenarnya dia untuk menjangkau atau dekat kepada Yesus. Nah tetapi kita akan lihat apa yang dilakukan oleh perempuan ini sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat. Yang pertama saudara, dikatakan tadi bahwa pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang. Saudara, perempuan ini menderita penyakit. Selama 12 tahun lamanya dia sudah menderita penyakit itu, yaitu dia sakit pendarahan. Artinya dalam hidupnya dia memiliki penyakit, dia memiliki pergumulan, dia memiliki masalah yang sudah begitu lama, yang sudah begitu berlarut-larut. 12 tahun saudara, itu tidak gampang. Dan sakitnya, sakit pendarahan itu pasti sangat membuat dia putus asa kalau dilihat dari kondisinya.
Kenapa saudara? Setiap hari dia pasti kekurangan darah. Itu membuat dia lemah, itu membuat dia lesu, itu membuat dia patah semangat. Dan tidak berhenti-berhenti sampai 12 tahun. Saudara, dan saya percaya dia ini juga telah berjuang. Mungkin sudah berobat kemana-mana, dia sudah pergi kemana-mana untuk berobat. Tetapi kalau 12 tahun belum juga sembuh, berarti itu mungkin sudah begitu banyak tempat berobat yang sudah dia datangi tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Perjuangan pasti sudah begitu banyak. Kalau sampai 12 tahun saudara, dia tidak mengalami kesembuhan. Sudah begitu banyak perjuangan yang dia lakukan, sudah begitu banyak usaha yang dia usahakan, tetapi semuanya tidak berbuahkan hasil. Namun demikian saudara, sekalipun sudah begitu lama, 12 tahun, dan sudah semua usaha dilakukan tetapi tidak ada hasil. Tapi hal yang saya lihat di sini saudara, ketika perempuan itu masih berjuang datang kepada Yesus, maka saya melihat bahwa perempuan ini adalah seorang wanita yang pantang menyerah. Dia tidak mau menyerah sekalipun sudah 12 tahun. Dan sekalipun semua usaha sudah gagal, tidak ada hasil, tetapi dia belum juga menyerah. Nah saudara, hari ini kalau saudara rindu mengalami perkara besar, kalau saudara rindu mengalami doa-doamu dijawab oleh Tuhan, jangan menyerah. Sekali lagi, jangan menyerah. Mungkin saudara berkata, ya pendeta, saya sudah bertahun-tahun, perempuan ini sudah 12 tahun. Bahkan mungkin ada orang-orang yang sedang berdoa hari ini jauh lebih lama lagi saudara, tapi mereka masih berdoa. Tapi kenapa kita kadang-kadang berdoa sekian waktu, tidak sampai 1 tahun sudah berhenti berdoa karena bosan, karena belum dijawab. Bahkan mungkin sekali 2 kali berdoa kemudian berhenti karena bosan, belum dijawab. Perempuan ini dia tidak menyerah sekalipun sudah 12 tahun. Dia tidak menyerah sekalipun begitu banyak usaha yang sudah dilakukan dan tidak berbuahkan hasil. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan pernah menyerah. Sekali lagi, jangan pernah menyerah. Tapi mungkin saudara berkata, sudah sangat parah, sudah tidak mungkin, sudah begitu berat, situasinya begitu sulit. Saudara, jauh lebih parah berpuluh-puluh kali dari masalah yang sedang saudara alami ada dihadapi oleh orang lain. Tapi dia belum menyerah. Berkali-kali saya pernah cerita saudara bahwa ada seorang wanita, seorang ibu yang menderita kanker darah, yang sudah divonis umurnya tinggal beberapa bulan. Tetapi dia tidak menyerah saudara, dia tidak menyerah. Dia terus berjuang, dia tidak menyerah. Dan dia divonis umurnya tinggal beberapa bulan, tapi sampai hari ini sudah beberapa tahun dia jalani. Tetap dia bisa melalui semuanya. Kenapa? Karena ada motivasi yang kuat. Dia tidak mau menyerah. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami jawaban doa, jangan menyerah, teruslah berdoa. Lalu yang kedua yang dia lakukan adalah, dia dikatakan dia 20 tadi saudara. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Yang kedua yang dia lakukan sehingga dia mengalami mujizat adalah dia mendekatkan diri kepada Yesus. Dia mendekati Yesus karena dia yakin di dalam Yesus ada kuasa. Ketika dia datang mendekati Yesus dan menjamah jubahnya, maka ada kuasa yang akan memulihkan dia. Jadi dia dekati Yesus saudara. Hari ini kalau saudara rindu mengalami mujizat seperti perempuan ini mengalami mujizat, mendekatlah kepada Yesus. Sekali lagi, mendekatlah kepada Yesus. Mendekatlah kepada Yesus. Ada begitu banyak orang berdoa tidak dekat kepada Tuhan saudara. Kenapa mereka berdoa? Karena mereka butuh jawaban doa, itu saja. Kenapa mereka berdoa? Karena mereka butuh mujizat, butuh berkat, itu saja. Tetapi orang yang akan mengalami mujizat sebenarnya adalah orang yang akan mengalami berkat, kesembuhan dan sebagainya, sebenarnya adalah orang yang mendekatkan diri kepada Yesus. Karena ketika dia dekat dengan Yesus, dia dekat dengan mujizat. Sumber mujizat itu adalah Yesus. Ketika saya dekat dengan Yesus, saya mencari Yesus, saya bertemu dengan Yesus, saya bertemu dengan mujizat itu. Itu sebabnya
Kalau saudara rindu mengalami mujizat, dekatkan diri saudara kepada Yesus, maka saudara akan mengalami mujizat dekat dengan Yesus. Jadi itu yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga dia mengalami mujizat dalam hidupnya. Dekatkan diri saudara kepada Tuhan dan mujizat akan menjadi bagian saudara. Kemudian yang terakhir saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan ini di ayat 21-22, sekali lagi saya baca, dikatakan di sana, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah imanmu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Yang ketiga yang kita lihat di sini saudara, adalah perempuan itu beriman kepada Yesus. Bahkan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan waktu itu dia sembuh karena imannya. Yesus berkata bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan sejak saat itu sembuhlah perempuan itu karena imannya. Jadi saat dia beriman, dia terima kesembuhan dan ada sesuatu yang lebih besar yang dia terima, yaitu keselamatan. Jadi perempuan itu mengalami mujizat kesembuhan. Dia mengalami mujizat keselamatan ketika dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Jadi saudara, saat ini bagaimana supaya saudara mengalami mujizat Tuhan? Yang pertama, jangan menyerah, terus berjuang. Apapun dan bagaimanapun keadaan saudara. Yang kedua, dekatkan diri saudara kepada Tuhan, karena di dalam dialah ada mujizat. Pada dialah ada berkat, kesembuhan dan sebagainya. Yang ketiga, percaya. Jangan hanya datang kepada Tuhan karena mengharapkan, karena merindukan mujizat, tapi benar-benar sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Allah sumber mujizat. Percaya saudara, apapun, seberapa mustahil pun masalah saudara, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Biarlah janji-janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Apapun yang menjadi pergumulan saudara di hadapan Tuhan, mari datang kepada Dia. Mari datang berserah kepada Tuhan. Serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan percayalah bahwa di dalam Dia saudara akan menemukan jalan keluar. Ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi saudara, dan Dia Allah yang berkuasa untuk melakukan segala perkara dalam segala masalah persoalan kehidupan saudara. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan saudara dan datang kepada Dia dengan penuh iman. Saat ini saya rindu berdoa bagi segala pergumulan saudara. Saya rindu menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang bersepakat bersatu hati di hadapan Tuhan. Saudara, yang pertama saya rindu berdoa buat segala pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, penyakit atau apapun itu yang saudara alami secara khusus saat ini. Mari naikkan, serahkan itu kepada Tuhan. Serukan itu, ucapkan, ungkapkan itu di hadapan Tuhan dengan penuh iman dan percaya Dia Allah pasti bertindak dalam kehidupan saudara. Dan saya menopang saudara dalam doa. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Bapa yang baik, Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti, Engkau yang mengenal anak-anak-Mu satu persatu. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi beban hidup mereka. Tuhan yang kiranya menolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saat ini mereka mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan mereka. Pergumulan khusus mereka pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang tahu. Engkau Allah yang peduli.
Dengarkan seruan anak-anak-Mu Tuhan. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu Bapa. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, campur tangan dalam segala pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan, nyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan anak-anak-Mu. Nyatakan campur tangan-Mu, menyatakan memberi jalan keluar, menyatakan mujizat, memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu secara pribadi saat ini, Tuhan yang menolong setiap mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dalam segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Kami percaya Engkau Allah yang bekerja, Allah yang peduli bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus buat kesehatan saudara, supaya Tuhan memberikan kesehatan selalu bagi saudara, supaya saudara bisa produktif, saudara bisa bekerja, saudara bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Biarlah Tuhan mengerjakan kesehatan bagi saudara. Dan saya juga mau berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, supaya saudara mengalami kesembuhan dalam Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit saudara, datang kepada Tuhan. Mari saudara serahkan kehidupan saudara, kesehatan saudara, pribadi lepas pribadi, supaya Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan saudara. Mari berdoa saudara, saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam kesehatan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu. Bersyukur jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Dan biarlah Tuhan yang terus bekerja memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu, menjaga kesehatan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Syukur bagi-Mu, terima kasih Tuhan buat keadaan yang kami alami saat ini. Terima kasih kalau Engkau masih memberi kami kekuatan. Terima kasih kalau Engkau masih memberi kami kesehatan. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sakit, hamba berdoa, hamba berseru kepadamu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Yesus. Saudara, mulai sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan. Serukan kesembuhan daripada Tuhan. Dan percaya Dia akan campur tangan mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sedang sakit. Tuhan kiranya nyatakan mujizat-Mu. Tuhan kiranya nyatakan campur tangan-Mu. Sembuhkan tubuh mereka yang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Nyatakan campur tangan-Mu dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan jamah tubuhnya Bapa, jamah tubuhnya, normalkan kadar gula dalam darahnya ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan melakukan mujizat. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan. Nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang terlalu tinggi, dalam nama Yesus hamba berdoa, Tuhan kiranya menormalkan kolesterolnya ya Tuhan. Jamah tubuh anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol saat ini, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga permohonan doa tentang anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Bapa di sorga, tolong anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung.
Nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin sudah ada yang mengalami stres karena asam lambung ini. Ada yang mengalami anxiety, kecemasan, ketakutan, tidak bisa tidur, yang diakibatkan oleh asam lambung ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah Tuhan, jamah pencernaannya. Dalam nama Yesus, normalkan produksi asam lambung dalam tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini mengalami hipertensi. Tuhan tolong, normalkan tekanan darah anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Mereka-mereka yang mengalami hipertensi, Tuhan ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan mungkin ada yang sudah mengalami stroke karena hipertensi, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami cancer apapun itu ya Tuhan, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Dalam nama Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu, rangkul anak-anak-Mu ya Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sembuhkan tubuh mereka. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Tuhan cabut dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan perkara besar, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Sembuhkan Bapa, sembuhkan Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Mereka sedang berseru kepadamu, mereka sedang memohon mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah ginjal, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan kerjakan pemulihan, Tuhan kerjakan penyembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah ginjal. Tuhan jamah ginjalnya Tuhan, dan pulihkan ginjalnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Mereka yang mengalami sakit jantung ya Tuhan, apapun penyebabnya, apapun bentuk penyakit jantungnya, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah jantung dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau nyatakan mujizat-Mu, Engkau nyatakan perkara besar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit liver, dalam nama Yesus, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker getah bening, Tuhan campur tangan. Ada begitu banyak permohonan juga untuk mengalami kesembuhan dari kanker getah bening. Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami migrain, Tuhan juga campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan tolong. Tuhan tolong Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan. Kami percaya Engkau sedang mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Kami percaya akan banyak kesaksian yang muncul ya Tuhan, ketika Engkau mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, silahkan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan dan iman mereka dibangkitkan ketika mereka mendengar bahwa saudara mengalami mujizat, dan mereka juga pasti akan mengalami mujizat. Saat ini alami mujizat daripada Tuhan. Kalaupun mungkin
nanti atau esok hari saudara mengalami mujizat, jangan lupa saksikan saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi pekerjaan saudara, biar Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan saudara. Apapun yang menjadi pekerjaan saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Serahkan pekerjaan saudara kepada Tuhan, supaya Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam pekerjaan saudara, supaya Tuhan memberkati saudara, memberkati karir saudara, memberkati ekonomi saudara melalui pekerjaan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi dan pekerjaan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang mengerti apapun yang menjadi pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, hamba serahkan para petani ke dalam tangan Tuhan. Berkati para petani ya Tuhan yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka kerjakan, biar semuanya itu bisa berjalan baik, semuanya itu bisa menghasilkan ya Tuhan, bisa berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani dan berkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat-Mu bagi para petani. Dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi para buruh ya Tuhan. Tuhan campur tangan dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Engkau Allah yang menjadi penolong mereka. Engkau Allah yang menuntun mereka, mendampingi kehidupan mereka, dan berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan campur tangan dalam segala pekerjaan mereka. Berkati para buruh, berkati juga para honorer ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai honorer. Tuhan membela anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dan biarlah Engkau campur tangan dalam karir mereka. Berkati anak-anak-Mu para honorer ya Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu para pegawai di instansi apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, pembelaan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Para pegawai dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam bisnis dan perusahaan mereka, dalam bisnis dan pekerjaan mereka. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba juga menopang anak-anak-Mu yang bekerja di bidang kesehatan, para medis. Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang menjaga, melindungi mereka di masa pandemi ini Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu para medis dalam nama Tuhan Yesus. Dokter-dokter, perawat, bidan, semuanya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang bekerja di bidang medis dalam nama Yesus. Tuhan tolong juga para pejabat di negara ini Tuhan. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya dalam kehidupan mereka, untuk mereka mengabdi dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, untuk kemajuan dan perkembangan bangsa ini. Dalam nama Yesus, para PNS juga Tuhan memberkati, Tuhan yang campur tangan bagi para PNS. Dalam nama Yesus, Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya
dalam nama Tuhan Yesus. TNI Polri, berkati mereka dalam menjaga keamanan stabilitas bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong memberkati para TNI Polri Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu para pensiunan ya Tuhan. Tuhan juga yang tetap memelihara, Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap memberkati mereka. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin saat ini ada dalam kondisi pengangguran. Oleh karena kondisi dan keadaan yang ada saat ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Buka jalan bagi anak-anak-Mu untuk bisa bekerja, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan kiranya memberkati pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Biar melalui pekerjaan mereka, ekonomi mereka dibangkitkan dalam nama Yesus. Berkati keluarga-keluarga mereka. Tuhan juga yang campur tangan, Tuhan juga yang memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Berkati juga studi anak-anak-Mu yang masih ada dalam pendidikan. Tuhan campur tangan dalam studi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati masa depan anak-anak-Mu. Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ini doa kami. Kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan permohonan kami dengan bersepakat, dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman. Saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan dalam segala pergumulan saudara. Saya percaya renungan malam hari ini, doa malam hari ini telah memberkati setiap saudara. Saudaraku, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan video baru dan kami akan terus mendukung saudara di dalam doa. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Maju terus dalam Tuhan, kuat terus dalam Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.